Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang berada di rumah, mudah-mudahan sehat walafiat. Pada hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia tema 1 dengan subtema 2 mengenal pertumbuhan dan perkembangan manusia. Dengan mata pelajaran bahasa Indonesia, mata pelajaran yaitu hubungan makanan dan kesehatan. Pada pertemuan yang lalu sudah Bapak sampaikan bahwa bahan makanan yang mengandung gizi ada 4, yaitu karbohidrat, lemak, protein, dan mineral. Karbohidrat sudah Bapak sampaikan apa yang termasuk karbohidrat. Kemarin adalah seperti nasi, jagung, ubi-ubian. Lemak ada yang namanya lemak hewani dan lemak nabati. Protein ada protein hewani dan ada protein nabati. Pada hari ini kita akan belajar tentang mineral. Mineral adalah kebutuhan mineral dalam tubuh kita hanya sedikit dibandingkan dengan zat yang lain. Kekurangan mineral menyebabkan penyakit defisiensi. Defisiensi adalah sebuah kondisi yang diakibatkan oleh kurangnya asupan gizi dari makanan yang kita makan. Oleh karena itu yang kita makan itu harus mengandung gizi. Kalau tidak yang kita makan itu kurang gizinya, bisa juga menyebabkan defisiensi dari makanan yang kita makan sehingga berdampak pada masalah kesehatan. Macam-macam mineral yang dibutuhkan manusia, yang pertama adalah kalsium atau zat kapur. Kalsium atau zat kapur, bahan makanan ini mengandung kalsium, diantaranya adalah kedelai, kacang merah, bayam, sayur bayam. Hari ibu mama kamu di rumah kan sering juga memasak ini sayur bayam. Ikan, ini ikan apa? Ikan nila. Salah satu contohnya ikan saja, banyak ikan-ikan yang lain. Yang penting ada ikan, ya. Berikutnya ada daging dan telur bebek ataupun telur ayam. Apa sih manfaatnya kalsium tadi? Manfaatnya adalah membentuk tulang dan gigi. Tulang gigi ada tulang yang pada tubuh kita ini, gigi ini juga. Apalagi masa anak-anak adalah masa pertumbuhan. Yang berikutnya adalah membentuk proses pembukuan darah. Yang ketiga membentuk fungsi saraf dan otot. Kekurangan kalsium, tulang dan gigi kita menjadi rapuh, lemah. Itu kekurangan kalsium. Gigi kropos, bisa patah. Itu kekurangan kalsium. Harus banyak makan tadi apa nih? Kedelai, kacang merah, daging, kemudian ada ikan tadi, ya ada telur ya. Nah, kemudian darah sukar membeku ketika luka, anak-anak luka misalnya, darahnya keluar terus, dia tidak akan mengering akibat kekurangan kalsium. Kemudian sakit rakitis, kelainan pertumbuhan tulang pada anak-anak, ada anak yang lahir kakinya tidak sesuai apa yang kita lihat atau namanya polio. Tengkor kakinya, di atas besar, di bawah kecil. Itu bisa akibat dari kekurangan kalsium ketika ibunya mengandung. Kemudian ketika lahir harus banyak makanan dan asupan yang berkaitan dengan kalsium. Ya. Fosfor, bahan yang mengandung fosfor: kacang merah, jagung kuning, minti, udang, ayam, daging. Ini yang mengandung fosfor ya. Kemudian apa manfaatnya fosfor? Membentuk tulang dan gigi, sama dengan kalsium tadi. Makanya itu harus banyak makan yang apa tadi sudah digambarkan tadi, ada kacang, ada jagung, ada ayam, ada daging. Menjaga keseimbangan tubuh agar kuat sehat. Di mana tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Yang berikutnya adalah kekurangan fosfor. Ini ketinggalan N-nya ya. Tulang dan gigi menjadi rapuh. Tadi cepat patah, sama dengan kalsium tadi.
hilangnya nafsu makan. Gairah makan tidak ada meskipun makanan yang disediakan 4 sehat dan sempurna lengkap, tapi nafsunya tidak kalah ada. Ini adalah orang yang kekurangan fosfor. Berikutnya adalah menurunkan berat badan. Yang mulanya gemuk, turun tubuhnya menjadi kurus. Kemudian sakit rakitis tidak apa sudah pada berkaitan dengan kalsium tadi ya. Zat besi. Yang ketiga, zat besi adalah suatu zat dalam tubuh manusia yang erat dengan ketersediaan jumlah darah yang diperlukan. Makanan yang mengandung zat besi adalah bayam. Ya, tadi ada bayam, daun ubi jalar. Ini daun ubi jalar. Daun kelor ini, daun kelor. Kedelai sudah ada Bapak sampaikan tadi. Telur sudah, makanya Bapak tidak akan membuat gambarnya. Yang daging ayam, sudah nih. Daging sapi sudah juga ya, termasuk sana yang Bapak buat ini hati ayam atau hati sapi boleh. Kacang panjang. Ya. Apa sih manfaatnya zat besi? Membentuk hemoglobin dalam darah. Hemoglobin adalah protein yang kaya zat besi dalam sel darah merah yang bertugas membawa oksigen ke seluruh tubuh. Apa oksigen? Oksigen yang kita hirup, kita keluarkan adalah karbon dioksida. Tugasnya adalah untuk mengangkut oksigen ke seluruh tubuh. Ketika kita menghirup udara tadi, masuklah ke dalam tubuh melalui paru-paru. Nah, ini akibat kekurangan zat besi. Menderita anemia, kekurangan darah merah. Kurang darah merah ini tubuhnya lesu, kepala pusing, mukanya pucat, tidak berseri, tidak bercahaya. Berikutnya adalah menurunkan berat badan. Sama ini ya. Badan yang tadi gemuk, tubuhnya menjadi kurus, itu bisa menyebabkan akibat kurang zat besi. Nah, oleh karena itu anak-anak tadi sudah Bapak sampaikan di mineral tadi ada yang namanya kalsium, ada yang namanya fosfor, ada yang namanya zat besi. Nah, itu dulu yang dapat Bapak sampaikan. Nanti insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan hari ini ada manfaatnya. Jangan lupa banyak belajar di rumah, rajin belajar di rumah, kurangi kegiatan di luar. Kalau keluar rumah pun jangan lupa pakai masker. Kalau masuk ke rumah jangan lupa cuci tangannya supaya kita menjaga kesehatan. Karena tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Demikian ya anak-anak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.